Kita nggak mau jalan keliling menawarkan produk. Ketika banyak orang membutuhkan, kita simpan untuk diri kita sendiri. Saudara lagi sekali ingat spanduk-spanduk. Ayo kita baca sama-sama ujung kiri saya. Ya? Hendra, kamu situ enggak? Tulisan. Ini kata-kata luar biasa dari gereja ini. Coba, semua kelihatan ya? Ayo, 1, 2, 3. Tuhan memberkati saya melalui orang lain. Tuhan memberkati orang lain melalui saya. Akhirnya siapa yang keberkatan siapa? Semua. Inilah prinsip yang benar. Yang sebelah sana bagus. Saya nggak kebaca kalimat pertama apa Pak Andreas? Iya, tidak baik manusia hidup sendirian. Jangan dianggap ini untuk kawin ya, awas. Artinya kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus selalu bersama-sama dengan yang lain untuk memberkati. Amin. Itulah hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus jadi seorang sales yang bagus. Karena produk-produk surgawi itu sangat dibutuhkan oleh banyak orang di dunia. Cuma satu. Amin. Dunia membutuhkan semua produk ini. Saudara, akhirnya perempuan itu berubah hidupnya karena dia jumpa Yesus. Langsung ayat 39. Roh Kudus engkau jamahkan. Saya akan buktikan kepada saudara. Menjadi teman sekerja Tuhan. Kristen gak cuma butuh Yesus, tapi Yesus juga yang perlu kita. Gak perlu tunggu sekolah Alkitab, sekolah teologi, terlalu mahal, terlalu lama juga. Asal jumpa Yesus. Ayo baca sama-sama ayat 39. 1, 2, 3. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi siapa penginjil pertama di dunia? Bukan pelacur gitu loh jawabnya, kok susah bener. Ini yang saya mau tanya. Betul? Ternyata penginjil pertama di dunia itu pelacur. Saya nggak berkata mantan loh saudara. Karena dalam kisah ini saya pernah memperagakan dengan beberapa anak saya berapa tahun yang lalu. Ternyata waktu kami peragakan, diskusi jumpa perempuan dengan Yesus nggak sampai 2 jam. Dan baca baik-baik, maka itu tidak berkata mantan pelacur. Tidak, dia masih pelacur. Sebab ketika dia jumpa Yesus yang begitu dramatis peristiwanya, dia nggak sempat pulang ketemu laki-laki yang ke-6. Berarti dia masih pelacur nggak statusnya? Masih. Karena laki-laki itu belum diberesin. Bayangin. Banyak orang. Tidak sedikit. Harus bawain kata. Yang percaya kepada Yesus karena perkataan. Kalau saya kan dengarkan. Banyak orang Samaria percaya kepada Yesus karena perkataan pelacur itu. Boleh tidak saya berkata seperti itu? Siapa jawab? Boleh? Ya. Kalau engkau menganggap dirimu orang baik-baik, siapa lebih baik, dia atau kita? Kalau kita berkata orang baik-baik, tapi tidak pernah ngomong Yesus sedikit pun pada orang lain, tapi pintar ngomongin orang bertobat lu. Baru duduk belum setengah menit saja, orang diomongin terus. Kenapa kita nggak pernah ngomongin Yesus untuk orang lain? Itu jangan sombong gereja. Jangan sombong. Sekarang setuju bahwa bukan cuma kita butuh Yesus, tapi dia pun butuh kita. Untuk menjadi salesnya, marketingnya. Produknya dipasarkan kepada dunia. Sampai seluruh dunia bisa melihat Yesus lewat hidup. Ini yang dia mau dalam hidup. Kalau firman ini tertanam kuat dalam diri kita, maka itu menjadi saksi Yesus. Enggak perlu sekolah Alkitab, enggak perlu sekolah teologi. Perhatikan baik-baik ayat 39. Yang
berkat. Apa sih isi Injil yang disampaikan pelacur itu sampai orang sekampungnya banyak percaya Yesus? Sederhana. Dia cuma menyaksikan, aku ketemu seorang yang bisa tahu apa saja tentang hidupku. Ayo, untuk ngomong gitu perlu sekolah teologi 4 tahun. Goblokmu itu loh. Maaf ya jangan marah, saya ngomong. Cuma ngomong begitu nggak perlu sekolah. Itu hanya menceritakan ulang apa yang terjadi. Sebagai orang Kristen, masa saudara nggak punya pengalaman banyak dengan Yesus? Kesimpulannya, kalau kita sebagai orang Kristen tidak punya pengalaman banyak dengan Yesus, berarti kita punya banyak pengalaman dengan setan. Dan itu saja. Maka kita nggak pernah kita Yesus seorang setan. Hari ini kita seperti terima Roh Kudus, itu kuasa Injil yang luar biasa. Mari kita mengambil. Kita nggak mau jalan keliling menawarkan produk. Ketika banyak orang yang butuh, kita simpan untuk diri kita sendiri. Saudara lagi sekali ingat spanduk-spanduk